Berkenaan dengan seminar dari Bapak Pendeta Dr. Rubin Adi berikut ini, maka saya akan meluruskan isi seminarnya yang dapat menyebabkan orang tidak taat kepada firman Tuhan, melainkan lebih taat kepada pengetahuan duniawi, sinode, ataupun institusi-institusi gereja yang tidak memahami kebenaran firman yang hakiki. Agar saudara dapat menemukan kebenaran dalam sanggahan saya ini, taruhlah terlebih dahulu hati saudara di sudut netral. Jangan a priori dan menganggap sesat siapapun juga. Mari kita pelajari bersama, apakah sanggahan saya ini benar dari kebenaran firman, atau hanya pengetahuan duniawi yang hanya merusak kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Doa saya kiranya Ruach HaKodes atau Roh Kudus akan menerangi hati saudara, sehingga saudara akan menemukan kebenaran dalam sanggahan ini. Selamat mendengarkan, dan Tuhan Yesus memberkati Anda. Saya akan bicara dengan cepat, saya tidak akan bahas karena ini cukup panjang, saudara bisa baca di rumah lebih detail. Tapi beberapa inti saya mau bahas dalam melalui LCD ini, tentang kontroversi penggunaan nama Allah. Silakan LCD-nya. Saudara, beberapa waktu belakangan ini ada sekelompok orang Kristen yang menolak menggunakan nama Allah. Jadi dalam ibadah-ibadah mereka tidak mau menyebut nama Allah. Allah itu memang nama diri suatu pribadi sesembahan. Karena itu kami menolak nama Allah masuk dalam kekristenan. Sebab dalam kitab aslinya tidak ada satupun nama Allah. Orang Yahudi juga tidak pernah mengenal Allah sebagai nama sesembahan mereka. Kata Allah masuk ke dalam kitab suci umat Nasrani di Indonesia karena akibat kesalahan terjemahan yang dilakukan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Dalam sanggahan ini, saya akan buktikan kalau Allah itu nama diri suatu sesembahan, bukan sebutan atau bahasa Indonesia sebagai sinonim dari kata Tuhan, seperti sangkaan para pendeta selama ini. Ada beberapa alasan yang dikemukakan oleh mereka. Yang pertama, katanya Allah itu adalah nama dewa atau berhala yang disembah oleh orang Arab, yaitu sebagai dewa air atau dewa bulan dan sebagainya. Jadi begitu kita ngomong Allah, itu berarti menyebut berhalanya orang Arab, dewa air. Rupanya Pak Robin perlu mempelajari sejarah sehingga mengerti bahwa Allah itu memang dewa air. Coba perhatikan referensi berikut ini. 1. Allah adalah nama dewa bangsa Arab yang mengairi bumi. Di dalam Passing Over oleh Muhammad Wahyuni Nafis tahun 1998, halaman 85. 2. Allah adalah nama dewa yang disembah penduduk Mekah. Dalam buku Agama Manusia yang diberi kata pengantar oleh Johan Effendi tahun 1985, halaman 258. 3. Allah adalah nama dewa yang disebut-sebut suku Quraisy, bangsa Arab bersama-sama dengan Dewi Alata dan Dewi Al-Uzza di dalam buku kelengkapan Tarik Nabi Muhammad SAW oleh Kiai Haji Munawar Kholil, jilid 1, halaman 223. 4. Allah adalah nama dewa tertinggi bangsa Arab bersama Dewi Alata dan Dewi Al-Uzza yang disembah sejak dulu kala, tertulis di dalam inskripsi Arab. Hal itu ada di dalam buku Keberagaman yang Saling Menyapa oleh Dr. Andes Muhammad Sabri MA tahun 1999, halaman 70. 5. Allah is the name of pagan deity from Babylon. He had wife named Alata, and who migrated with him over 3,500 years period to Mecca based on inscription found in stone. In the book Quran and Hadith, Allah Divine or Demonic by Stephen Vanatan in 1995, page 1. 6. Tuhan orang kafir Quraisy menyembah dewa yang bernama Allah. Di dalam buku Konflik Islam Kristen pengantar oleh Deliar Nur H. Sudarto tahun 1999,
halaman 162 sampai 163. 7. Allah sebelum Islam disembah bersama patung Alata sebagai dewi musim panas, Al-Uzza dewi musim dingin, Al-Mana dewi penentu nasib, Al-Hubal ada di dalam Baitullah sebagai menantu Allah, yaitu suami Al-Manah. Ini ada di dalam Bidah-Bidah di Indonesia oleh Dr. Andes Kiai Haji Badruddin Subki tahun 1994, halaman 81. 8. Reverend John Hagee dalam bukunya yang berjudul Jerusalem Countdown pada halaman 41 ditulis sebagai berikut. The name Allah came from an Arabic word that had to do with the worship of the moon god in pre-Islamic Arabia. Allah cannot be found in the Hebrew Old Testament or the Greek New Testament. Allah is not the same as God of Abraham, Isaac, and Jacob. Sungguh sangat ironis jika umat Islam ternyata lebih mengerti sejarah daripada pendeta sekaliber Pak Robin Adi. Kedua, nama Allah itu berasal dari Babilonia yang menyembah berhala lalu menyebar ke Arab. Sejarah memang telah membuktikan demikian. Jadi tidak bisa dipungkiri karena sejarah itu suatu peristiwa yang pernah terjadi. Yang ketiga, Allah adalah nama Tuhannya orang Islam, bukan orang Kristen. Allah memang nama Tuhannya umat Islam yang mengadopsi nama Allah pra-Islam. Namun karena mereka sudah menjadikannya sebagai nama diri Tuhan mereka, dengan Al-Quran sebagai sumber kitabnya, seharusnya kita menghormatinya, bukan malah diadopsi dengan motivasi kontekstual, namun jadi salah karena nama Tuhannya sendiri jadi tidak dikenal. Ini bukti kalau Allah itu sudah menjadi nama Tuhannya umat Islam. Perhatikan referensi berikut ini. Yang pertama, dalam buku Passing Over halaman 85, sangat jelas dikatakan, kata Allah sendiri sudah dikenal jauh sebelum Islam datang di Arab. Namun Allah dalam pengertian orang-orang Arab pra-Islam itu berbeda dengan Allah dalam Islam. Menurut Winnet, seperti dikutip oleh Al-Faruqi dalam The Culture Atlas of Islam, Allah bagi orang-orang Arab pra-Islam dikenal sebagai dewa yang mengairi bumi, sehingga menyuburkan pertanian dan tumbuh-tumbuhan, serta memberi minum ternak. Islam datang dengan mengubah konsep Allah yang selama ini diyakini oleh orang-orang Arab, yaitu Allah dalam Islam dipahami sebagai Tuhan yang Maha Esa, tempat berlindung bagi segala yang ada, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Juga tidak ada satu apapun yang menyerupainya. 2. Di dalam buku Konflik Islam Kristen, pengantar Deliarnul H. Sudarto tahun 1999 halaman 162 sampai 163 mengatakan, Tuhan orang kafir Quraisy menyembah dewa yang bernama Allah. Bagi Islam, Tuhan sesungguhnya bernama Allah. Umat Islam menjelaskan bahwa yang mereka sembah bukan Allah masyarakat purba. 3. Quran berbahasa Inggris, yaitu dalam Roman Translation of the Holy Quran with full Arabic text, English translation by Abdullah Yusuf Ali, Dar Al-Furqan, Beirut, Lebanon. Untuk kata Allah tidak diubah, di mana dalam Quran surat 1 Al-Fatihah 1 ditulis in the name of Allah, most gracious, most merciful. 4. Sebagaimana Quran berbahasa Inggris, nama Allah tidak berubah menjadi God, demikian pula dalam Quran berbahasa Belanda, yaitu in leiding tot de studie van de Heilige Quran door Hasrat Mirza Basir Uddin Mahmud Ahmad, Rabwah Punyab, Pakistan. Untuk Quran surat 1 Al-Fatihah Fur 1 ditulis in Naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle. Dalam bahasa Belanda tersebut, nama Allah tidak diganti dengan Heer. 5. The Concise Oxford Dictionary terbitan Oxford University tahun 1982 dan Kamus Ensiklopedi Internasional mengatakan
Allah is the Muslim name of God. Allah adalah nama Tuhannya umat Muslim. Kita harus menghargai mereka bahwa nama Tuhan mereka adalah Allah. 6. Dalam Kamus Teologi English Indonesia oleh Heng Ten Nepel mengatakan, Allah keberadaan tertinggi dalam agama Islam. 7. Dalam Encarta Dictionary Tools, Allah itu merupakan bentuk noun, yaitu Islamic name of God. In Islam, the name of God. 8. Kamus English Hornby dikatakan bahwa Allah is name of God among Muslims and all faiths in Arabs. Sebagai orang Kristen, seharusnya kita menghormati Tuhannya umat Islam dengan tidak dicampur adukkan dalam kekristenan. Apalagi Yahweh sendiri melarang kita menyebut nama sesembahan lain. Mari kita baca di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-23 ayat yang ke-13 mengatakan demikian. Ufkal asyar amarti alaikem tisamru wesyam Elohim akrim lo taskiru lo yishama alpika. Artinya, dan dalam segala hal yang telah kufirmankan kepadamu, haruslah kamu waspada. Nama sesembahan lain janganlah kamu sebut, janganlah hal itu terdengar dari mulutmu. Lah Anda mau menaati siapa? Taat kepada Tuhan yang disembah oleh para nabi, atau taat kepada institusi manusia? Silahkan Anda putuskan sendiri. Nama Tuhannya orang Islam itu Allah, nama Tuhannya orang Kristen itu Yahweh, begitu. Ini pandangan kelompok ini. Kalau bukan Yahweh, Elohim. Itu yang mereka bilang. Pak Robin jangan memberikan kesan segelintir orang yang mengikuti kebenaran ini dengan menggunakan istilah kelompok. Sebab seharusnya masalah nama Yahweh itu bukan urusan kelompok, melainkan bagi seluruh umat Kristen dan Katolik. Bukan hanya seluruh Indonesia, melainkan di seluruh dunia. Sebab memang nama Tuhannya bernama Yahweh, bukan Allah. Kalau Bapak mengatakan bahwa nama Tuhannya kalau bukan Yahweh, Elohim, itu pernyataan keliru. Orang-orang yang sudah menerima karunia untuk mengerti kebenaran masalah nama Yahweh tidak pernah mengatakan kalau Tuhannya bernama Elohim seperti yang Bapak sampaikan tadi. Coba Bapak sebutkan siapa yang mengatakan demikian dan tunjukkan naskah yang mengatakan bahwa nama Tuhan itu Elohim. Tidak pernah ada loh Pak. Jadi jangan mengada-ada. Elohim itu bukan nama, melainkan sebutan. Contohnya dalam kitab Kejadian 1 ayat 1 dalam bahasa Ibrani berbunyi Bereshit bara Elohim et hasyamayim wa et haaretz, yang artinya pada mulanya Elohim menciptakan langit dan bumi. Nah, Elohim yang menciptakan langit dan bumi itu punya nama, dan namanya adalah Yahweh, seperti yang tertulis di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-42 ayat yang ke-8 yang berbunyi Ani Yahweh husmi ukfodi la'aker lo eten utilati lapsilim, yang artinya akulah Yahweh, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain dan pujianku kepada patung. Yang ketiga, yang berikutnya, nama diri Tuhan itu adalah Yahweh. Menurut kelompok ini, nama diri atau proper name Tuhan adalah Yahweh. Ya, benar. Nama diri Tuhan yang disembah oleh Bapak Abraham, Yitzhak dan Yakub memang bernama Yahweh. Coba dengar ulang apa yang sudah saya sampaikan di depan tadi di dalam Yesaya pasal yang ke-42 ayat yang ke-8. Namun dalam terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia ditulis aku ini Tuhan dengan huruf besar semua. Itulah namaku. Kalau demikian pertanyaan saya adalah mana ada Tuhan bernama Tuhan? Ini sangat rancu. Ada juga ayat-ayat yang lain yang menyatakan namanya memang Yahweh. Misalkan yang pertama, di dalam kitab Keluaran pasal 3 ayat yang ke-15 dikatakan demikian. Wa yomer ot Elohim el Moshe kotomar el bni Yisrael. Yahweh Elohi Avotekem, Elohi Avraham, Elohi Yitzhak, wel Elohi Yakov, selakani alechem ze semi leolam waze sikri ledordor, yang artinya
Berfirmanlah Elohim kepada Mose, katakanlah demikian kepada Bani Israel, Yahweh, Elohimnya leluhurmu, Elohimnya Abraham, Elohimnya Yitzhak, dan Elohimnya Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya dan mengingat bagiku dari generasi ke generasi. Yang kedua, di dalam kitab Yirmiyahu atau Yeremia pasal yang ke-33 ayat yang kedua, di situ dikatakan Ko Amar Yahweh Osa, Yahweh Yotzer, Ota Lahakina, Yahweh Smo. Artinya, beginilah firman Yahweh pencipta, Yahweh yang telah membentuknya dan mengokohkannya. Yahweh adalah namanya. Berarti mengganti namanya dengan Allah adalah salah, bahkan dianggap menghujat Yahweh, karena telah mengganti namanya dengan nama dewa atau nama berhala bahkan. Jadi kalau saya manusia kan ada namanya, Rubin Adi Abraham namanya, Tuhan pencipta itu ada namanya Yahweh. Itu menurut kelompok ini. Jadi Tuhan itu nggak boleh disebut dengan istilah apapun selain Yahweh. Karena itu adalah bukan sebutan, bukan julukan, bukan gelar, tapi adalah nama diri daripada Tuhan. Coba Pak Robin baca di dalam Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ke-7. Di sana dikatakan Lo tisa et sem Yahweh Elohi kalasawe kilo yenake Yahweh et asyer yisa et semo lasawe. Artinya, jangan menyebut nama Yahweh Elohimu untuk kesia-siaan, karena Yahweh tidak akan membebaskan orang yang menyebut namanya dalam kesia-siaan. Coba renungkan Pak, menyebut dengan sia-sia saja dilarang, apalagi mengganti dengan seenaknya. Jika ini benar, berarti semua kata penyebutan dalam bahasa apapun di dunia untuk Tuhan, itu harus diganti dengan Yahweh atau Elohim. Misalnya, kita tidak boleh lagi menyebut kata God dalam bahasa Inggris, God dalam bahasa Jerman, Dieu dalam bahasa Prancis, Debata mula jadi Nabolon dalam bahasa Batak, Gusti dalam bahasa Sunda atau bahasa Jawa. Harus diganti dengan Yahweh, Elohim. Karena nama lain itu identik dengan nama dewa. Debata mula jadi Nabolon, nama dewa. Gusti, nama dewa. God, nama dewa. Apalagi bahasa Inggris itu God itu kan bisa berarti kalau G-nya gede Tuhan, G-nya kecil berhala katanya atau dewa. Wah, jadi nggak boleh pakai nama yang lain. Harus Yahweh. Pak Robin ternyata belum memahami antara sebutan dengan nama diri. Debata, Gusti, God, ada lagi tete manis, puang matua dan sebagainya. Itu semua sebutan, bukan nama. Kalau sebutan boleh-boleh saja diterjemahkan. Seperti guru, itu sebutan. Mau diganti teacher, rap, tidak masalah. Tetapi kalau nama diri tidak bisa diterjemahkan. Pendeta itu sebutan. Mau diterjemahkan pastor, pendeta, tidak masalah, karena sebutan. Namun kalau nama diri tidak bisa diterjemahkan. Misalkan Pendeta Robin Adi mau diterjemahkan Pastor Robin Adi, tidak masalah. Tetapi kalau Pendeta Robin Adi diterjemahkan menjadi Pastor Yanto, tentu bermasalah. Sebab Robin dan Yanto itu sama-sama nama diri. Robin ya Robin, Yanto ya Yanto. Demikian pula Yahweh dan Allah. Yahweh adalah Yahweh, Allah adalah Allah. Ini dua pribadi yang berbeda. Yang berikutnya, nama Yahweh itu dikatakan harus dimuliakan dan dikuduskan. Karena nama Yahweh adalah nama Tuhan yang satu-satunya dan turun-temurun. Nama Yahweh memang satu-satunya. Coba baca di dalam Zakaria pasal yang ke-14 ayat yang ke-9. Di sana dikatakan wahaya Yahweh lemelek alkal haaretz bayom hahu yihye Yahweh echad usmo echad. Artinya, dan pada hari itu Yahweh akan menjadi raja atas seluruh bumi. Yahweh lah satu-satunya dan namanya pun satu. Yesua pun mengajarkan agar kita menguduskan namanya.
Coba baca di dalam Matius atau Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-9. Di sana dikatakan, wa atem kotit palalu avinu zebas samayim yit kadas meka. Artinya, karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Mengkuduskan itu bukan mengganti dengan seenaknya, karena yang memiliki nama memang tidak mau diganti-ganti dengan sembarangan. Nah, sebelum kita mengiyakan atau menolak pandangan ini, slide berikutnya, ada beberapa pertimbangan yang kita perlu pikirkan. Pertama, dalam Alkitab bahasa Ibrani yang disebut sebagai masoret teks, ada 3 nama utama yang digunakan untuk menunjuk kepada the supreme God, kepada Allah yang tertinggi. Yang pertama, seperti tadi kita sudah bahas, El atau Elohim. Jadi pada mulanya Elohim menciptakan langit dan bumi. Itu nama Allah yang dipakai dalam Kejadian 1 ayat 1, itu adalah Elohim. Kejadian 1 ayat 1 dalam bahasa Ibrani berbunyi, Beresit bara Elohim et hasamayim wa et haaretz, yang artinya pada mulanya Elohim menciptakan langit dan bumi. Kata Elohim dalam ayat ini bukan nama diri, melainkan sebutan. Jadi kalau Pak Robin mengatakan bahwa Elohim di sini sebagai nama diri, jelas itu keliru besar. Umumnya El digunakan sebagai nama diri Tuhan, sedangkan Elohim digunakan sebagai sebutan, gelar, atau panggilan secara umum. Pak Robin ini bagaimana? Kok jadi bingung sendiri sih? Tadi mengatakan kalau El atau Elohim itu nama diri, dengan mengatakan itu nama Allah yang dipakai dalam Kejadian 1 ayat 1. Nah, sekarang mengatakan bahwa Elohim itu sebutan. Padahal kalau Pak Robin mengatakan itu nama Allah yang dipakai dalam Kejadian 1 ayat yang ke-1, berarti kata Allah yang dimaksud oleh Pak Robin adalah sebutan sebagai sinonim dari kata Tuhan. Padahal kata Allah dalam bahasa Indonesia tidak pernah menjadi sebutan atau sinonim dari kata Tuhan. Buktinya, agama Hindu dan Buddha tidak pernah menggunakan kata Allah sebagai sebutan pengganti dari kata Tuhan. Dan perlu diketahui bahwa El itu sebenarnya adalah kependekan dari kata Elohim. Misalnya dalam Kejadian 33 ayat 20, Allah Elohim Israel adalah El. Allah Israel adalah Allah, bahasa Indonesianya. Dalam aslinya itu kata yang dipakai adalah Elohim Israel adalah El. Kejadian 33 ayat yang ke-20 dalam bahasa Ibrani berbunyi sebagai berikut. Wayat sef sam misbiak wa yikra'lo El Elohi Yisrael. Artinya, dan di sana dia mendirikan sebuah mezbah dan dia menyebutnya El Elohimnya Yisrael. Sebenarnya arti dari kalimat tersebut adalah di dunia ini ada banyak El atau Elohim. Namun El yang benar-benar El adalah El-nya Yisrael. Dan El-nya Yisrael itu punya nama, dan namanya adalah Yahweh. El tidak pernah menjadi nama diri. Coba tunjukkan satu ayat yang mengatakan kalau El itu nama diri seperti Yahweh adalah nama diri. Tidak pernah ada. Kalau LAI menerjemahkan Allah Israel ialah Allah, pengertiannya adalah ada Allah yang disembah oleh orang Israel, namanya Allah. Berarti Allah berperan sebagai sebutan dan sekaligus sebagai nama diri. Ini bahasa Indonesia yang kacau, rancu, dan membingungkan. Sangat tidak profesional. Kalau begitu bisa juga saya katakan ada pendeta dari Tasikmalaya bernama pendeta, atau ada Rubin Adi dari Tasikmalaya bernama Rubin Adi. Bahasa Indonesia macam apa kalau demikian? Dan pertanyaan yang kedua, kapan dan di mana orang Israel menyembah Allah yang bernama Allah? Tidak pernah ada. Namun nama El lebih banyak digunakan sebagai nama diri, sedangkan Elohim lebih banyak sebagai sebutan. Pak Robin mengatakan kalau nama El
lebih banyak dipergunakan sebagai nama diri, sedangkan Elohim lebih banyak dipakai sebagai sebutan. Kalau begitu, berarti El juga bisa sebagai nama diri dan juga bisa sebagai sebutan. Demikian pula dengan Elohim. Ini suatu pernyataan yang keliru. Yang benar, El atau Elohim itu tidak pernah menjadi nama diri, melainkan sebutan, karena El itu kependekan dari Elohim. Kemudian nama El juga disejajarkan dengan nama Yahweh. Kalau Pak Robin mengatakan nama El disejajarkan dengan nama Yahweh, itu suatu pernyataan yang keliru juga. Sebab El itu sebutan, sedangkan Yahweh itu nama diri. Jadi berbeda. Misalnya Ulangan 9 ayat 5, Aku Tuhan Yahweh, Allahmu Elohim, adalah Allah El yang cemburu. Jadi Alkitab juga menggunakan istilah itu berganti-gantian. Elohim, El, Yahweh. Ulangan 9 ayat yang kelima, Lo fatsit katka uf yotser le fafka atafa la reset et artsam ki beris at hagoyim haele Yahweh Eloheka morisham mipa neika ul ma'am hakim et hadafar asyer nisba Yahweh la afoteka le Avraham le Yitzhak ul Yakov. Artinya, itu bukan karena kebenaranmu atau karena ketulusan hatimu sehingga engkau pergi untuk memiliki negeri mereka, namun Yahweh Elohimmu menghalau mereka dari hadapanmu karena kefasikan bangsa-bangsa itu, dan supaya meneguhkan firman yang Yahweh telah bersumpah kepada leluhurmu Abraham, Yitzhak, dan Yakov. Ayat dalam Ulangan 9 ayat yang kelima sama sekali tidak ada korelasinya antara Elohim, El, dan Yahweh berganti-ganti. Coba diulang lagi rekaman ini agar lebih jelas. Eloheka itu kalau diterjemahkan artinya Elohimmu. Tentu saja Yahweh dengan Eloheka tidak sama dengan Yahweh Elohim yang hanya bisa diterjemahkan Yahweh Tuhan kalau mau mendekati kebenaran ke dalam bahasa Indonesia. Berikutnya saudara, nama kedua yang dipakai selain Elohim atau El adalah Yahweh, YHWH, yang disebut dengan istilah tetragrammaton, jadi 4 huruf mati, 4 konsonan. Nama ini Yahweh baru dikenal Musa sebagai pribadi yang membawa umat Israel keluar dari Mesir. Dalam Keluaran 6 dikatakan, Akulah Tuhan Yahweh, Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak, dan Yakub sebagai Allah El yang Maha Kuasa. Tetapi dengan namaku Tuhan, Yahweh, aku belum menyatakan diri. Jadi dulu dia yang sudah membebaskan Israel dari tanah Mesir itu juga adalah Yahweh. Tapi dulu aku belum menyebut diriku sebagai Yahweh. Kepada Musa kemudian pada waktu Allah memperkenalkan diri kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, dia sebetulnya adalah Yahweh. Tapi sekarang kepada Musa yang mengeluarkan orang Israel dari Mesir, dia menyebut diri sebagai Yahweh. Dalam Keluaran 6 ayat 1-2, terjemahannya bukan begitu, Pak. Sehingga pengertiannya jadi rancu dan terjadi kontroversi. Kalau sesuai dengan terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia, di mana Yahweh belum menyatakan namanya, sebenarnya yang dimaksud bukan hanya terhadap Mose seperti yang Bapak katakan tadi, tetapi terhadap semua tokoh dalam firman sebelum Mose seperti Abraham, Yitzhak, dan Yakov. Maka tentu saja jadi bertolak belakang dengan Kejadian 4 ayat yang ke-26, di mana sejak zaman Enos nama Yahweh sudah dikenal. Terlebih lagi di dalam Keluaran 3 ayat yang ke-7, ayat ini menyatakan bahwa Yahweh sudah berfirman kepada Mose seperti bunyi yang berikut. Wa yomer Yahweh rao raiti et ani ami asyer bemitzrayim wa etsa akatam samati mipnei nok saif ki yadaati at mak of five, yang artinya berfirman Yahweh,
Aku telah memperhatikan umatku di Mitsrayim, dan aku telah mendengar jeritan mereka yang disebabkan oleh para pengawas budak, sebab aku mengetahui penderitaan mereka. Jadi Keluaran 6 ayat 1-2 bunyi dan terjemahannya sebagai berikut. Wa yomer Yahweh el Mose ata tir'e asyer esele faroki wa yat kazaka ye shalechem uf yat kazaka ye garsem ma'arso wa ye daber Elohim el Moshe wa yomer eloi ani Yahweh wa era el Avraham el Yitzhak wa el Yakov ba el Shaddai usmi Yahweh lo nodaati lahem. Artinya, firman Yahweh kepada Mose, sekarang engkau akan melihat apa yang akan kulakukan terhadap Fir'aun, karena dengan tangan yang kuatlah dia akan membiarkan mereka pergi, dan dengan tangan yang kuat pula dia akan mengusir mereka keluar dari negerinya. Dan berfirman Elohim kepada Mose, akulah Yahweh, dan aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Yitzhak, dan Yakov sebagai El Shaddai, dan namaku Yahweh. Bukankah aku sudah dikenal oleh mereka? Kata lo dalam ayat 3 walaupun memang dapat berarti tidak atau bukan, melainkan dalam hal ini berarti tidakkah atau bukankah, kalau diperhatikan dari kalimatnya. Dan ini sesuai dengan kitab Kejadian 4 ayat yang ke-26, di mana memang nama Yahweh sudah dikenal sejak zaman Enos. Dalam kitab suci King James Version, untuk Keluaran 6 ayat yang kedua, diterjemahkannya juga menggunakan kalimat tanya, yaitu by my name Yahweh was I not known to them. Nah, dari pernyataan Pak Robin sudah membuktikan kalau memang Tuhan Sang Pencipta itu namanya Yahweh. Tadi berkali-kali Bapak mengatakan bahwa Yahweh sudah menampakkan diri kepada Abraham, Yitzhak, dan Yakov. Coba putar ulang pernyataan tadi. Lalu bagaimana kok sekarang bisa berubah dengan mempertahankan Allah untuk dipakai, sedangkan dalam kitab bahasa Inggris saja tidak ada kata Allah? Jadi pada masa Patria, tokoh-tokoh awal Abraham, Ishak, Yakub, nama El atau Elohim lah yang digunakan, dan baru pada masa Keluaran nama Yahweh dinyatakan kepada Musa. Bapak keliru. Coba baca di dalam kitab Kejadian pasal 4 ayat yang ke-26. Di situ berbunyi demikian. Ulshet gamhu yulat ben wa yikra etsmo enos as hukal likro beshem Yahweh, yang artinya, dan bagi Set seorang putra telah dilahirkan baginya, dan dia menyebut namanya Enos. Maka orang mulai berseru dalam nama Yahweh. Dengan demikian, pandangan bahwa nama Yahweh adalah nama satu-satunya dari kekal sampai kekal tidak benar. Karena yang pertama disebut dalam Alkitab bukan Yahweh, tapi El atau Elohim. Lagi pula, sekalipun nama Yahweh telah diperkenalkan, ternyata nama El sebagai nama diri masih dipakai juga bahkan sesudah pembuangan di Babel sebagai pengganti nama Yahweh. Dalam kitab Yesaya pun jauh hari setelah Musa mati masih digunakan kata El atau Elohim untuk menyebut Allah, dan tidak semuanya menyebut dengan nama Yahweh. Tadi di depan sudah saya kutipkan dalam kitab Zekaria pasal yang ke-14 ayat yang ke-9 dan Kejadian 1 ayat yang ke-1, di mana Yahweh itu memang namanya satu-satunya dan dari kekal sampai kekal. Serta Elohim dalam kitab Kejadian 1 ayat yang ke-1 itu bukan nama, melainkan sebutan. Namanya ya tetap Yahweh, dan itu sudah dikenal sejak zaman Enos. Namun jika direnungkan secara logika, tentu Adam dan Hawa juga mengenal siapa yang menciptakannya, karena memang Yahweh itu dari kekal sampai kekal. Mari kita baca di dalam kitab Yesayahu atau Yesaya pasal yang ke-44 ayat yang ke-6. Di situ berbunyi, Ko amar Yahweh melek Yisrael
wa go'alo Yahweh Sefaot ani Rishon wa ani Akharon umibal adai en Elohim. Artinya, beginilah Yahweh Raja Israel dan yang menebusnya. Yahweh Sefaot berfirman, akulah yang awal dan aku yang akhir, dan tidak ada Elohim selain aku. Nah, itulah Yahweh, yang awal atau Rishon dan yang akhir atau Akharon. Sama seperti Yeshua adalah Alfa dan Omega, karena Yeshua dan Yahweh itu satu adanya. Kalau Yeshua disebut sebagai Alfa dan Omega dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat yang ke-8, dalam kitab Afrit Hakadasa, yaitu perjanjian baru dalam bahasa Ibrani milik saya, berbunyi sebagai berikut. Anoki Alep Wetau Ros Wasob Neum Yahweh Elohim Asher Hu Ho Haya Wafa Elohi Sefaot. Artinya, aku adalah Alep dan Tau, permulaan dan penghabisan. Yahweh Elohim berfirman, yang ada dan yang telah ada dan yang akan datang, Tuhan semesta alam. Perlu saudara pendengar ketahui bahwa Alep adalah huruf awal dalam abjad Ibrani dan Tau adalah huruf terakhir dalam abjad Ibrani. Namun dalam kitab perjanjian baru berbahasa Yunani, ia diubah menjadi Alfa dan Omega, karena Alfa itu huruf awal pada abjad Yunani dan Omega itu huruf terakhir dalam abjad Yunani. Dengan demikian saya tegaskan bahwa Yeshua itu bukan Allah, melainkan Yahweh yang turun menjadi manusia. Yeshua adalah juru selamat manusia, seperti Yahweh adalah juru selamat manusia. Coba kita baca lagi dalam kitab Yesayahu pasal yang ke-43 ayat yang ke-11. Dalam bahasa Ibrani dibaca demikian. Anoki Anoki Yahweh wa ain mibal adai Mosya. Artinya, akulah Yahweh, tidak ada juru selamat selain aku. Maka dari itulah Yeshua mengatakan dalam kitab Yohanan atau Yohanes pasal 10 ayat yang ke-30, Ani wahaaf ekhad, yang artinya aku dan Bapa adalah satu. Masalah El masih disebut hingga zaman setelah pembuangan ke Babel, dan sampai zaman Yesayahu tidak ada masalah. Namun El, sekali lagi saya katakan, bukan nama diri seperti yang disampaikan oleh Pak Robin tadi, karena El itu sebutan. Coba Bapak sebutkan satu ayat saja yang menyatakan bahwa El itu nama diri. Tidak pernah ada loh Pak. Kata ketiga yang dipakai adalah Adonai, artinya Tuhan atau Tuhan. Nah, oleh Lembaga Alkitab Indonesia biasanya diterjemahkan sebagai berikut. El atau Elohim itu ditulis dengan Allah, A-nya gede, huruf lainnya kecil. Kalau saudara menemukan kata Tuhan, T-U-H-A-N-nya gede semuanya, itu artinya Yahweh. Yahweh diterjemahkan jadi Tuhan, semuanya besar. Kalau Adonai diterjemahkan menjadi Tuhan, T-U-H-A-N-nya, T-nya besar, yang lainnya kecil. Lalu kalau misalnya ada istilah Tuhan Allah, itu berarti Adonai Yahweh. Misalnya begini, oleh Lembaga Alkitab Indonesia agar tidak menimbulkan pengulangan, tidak diterjemahkan Tuhan-Tuhan, tapi Tuhan Allah. Beda penulisan dengan Allah yang merupakan terjemahan dari El atau Elohim. Ini masalah penerjemahan ke bahasa Indonesia. Kalau LAI menerjemahkan El atau Elohim dengan Allah, A-nya yang huruf besar, lainnya kecil, itu keliru. Sebab El atau Elohim itu sebutan, sedangkan Allah itu nama diri dari nama sesembahannya umat Islam. Jadi tidak benar kalau sebutan diterjemahkan menjadi nama diri. Kalau saya umpamakan seperti kata pendeta, saya ganti menjadi Robin Adi, walaupun Robin Adi itu pendeta, sebab tidak semua pendeta pasti Robin Adi. Apalagi dalam huruf Arab tidak mengenal huruf besar maupun huruf kecil. Coba kalau saya mengatakan Allah, 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 coba saudara tebak
Yang mana Allah dengan huruf besar semua, yang mana Allah hanya saja yang besar, dan yang mana Allah dengan huruf kecil semua. Sulit bukan? It is impossible. Demikian pula untuk kata Tuhan, Tuhan, Tuhan. Yang mana huruf besar semua, yang mana hanya T-nya saja yang huruf besar, dan yang mana yang huruf kecil semua. Tetap akan sulit. Tidak pernah juga ada orang yang berdoa dengan mengatakan, "Ya Tuhan yang huruf besar semuanya, aku datang kepadamu," bla 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 dan sebagainya. Atau kita membedakannya dengan, "Ya Tuhan, aku datang kepadamu." Itu kalau hurufnya besar semua. Atau kalau yang kecil, "Ya Tuhan, aku datang kepadamu." Tentu tidak mungkin, bukan? Dengan terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia yang rancu, LAI mengalami benturan ketika menerjemahkan pengulangan kata Yahweh dan Adonai yang berurutan seperti dalam kitab Yirmiyahu pasal 1 ayat yang ke-6. Karena tadi Pak Robin mengatakan LAI menerjemahkan Yahweh dengan Tuhan huruf besar semua, sedangkan Adonai diterjemahkan dengan Tuhan hanya T-nya saja yang huruf besar. Sehingga seharusnya LAI menerjemahkannya dengan Tuhan-Tuhan. Namun LAI tidak konsekuen dengan tindakannya sendiri, sehingga diterjemahkan menjadi Tuhan Allah. Ini tentu saja terjemahan yang ngawur, rancu, dan menyebabkan nama Yahweh jadi tidak dikenal. Padahal Pak Robin sendiri tadi mengatakan kalau Tuhan yang huruf besar semua itu aslinya dari kata untuk nama Yahweh. Itu memang seperti apa yang tertulis di kamus di bagian belakang kitab saudara. Apakah nama bisa diterjemahkan? Apakah nama saudara bisa diterjemahkan? Tidak bisa, kan? Dengan adanya kata Adonai di depan Yahweh, sekaligus membuktikan kalau Adonai itu bukan nama diri. Sebab tidak mungkin ada dua nama diri ditulis secara berurutan untuk menyatakan satu nama. Kecuali memang namanya ada dua kata. Itu menyalahi hukum DM Tata Bahasa Indonesia. Nah, hal berikut yang kita perlu tahu. Jadi kita tahu bahwa di dalam Alkitab sendiri, Yahweh itu bukan satu-satunya nama di dalam perjanjian lama. Ada El atau Elohim, ada Yahweh, ada Adonai. Itu semuanya ada di bahasa Ibrani. Begitu ya. Kalau Pak Robin mengatakan Yahweh itu bukan satu-satunya nama, ada El dan ada Elohim dalam bahasa Ibrani, tolong tunjukkan di bahasa Ibrani yang mana. Untuk saudara pendengar yang mencari kebenaran, tadi di depan sudah saya sampaikan masalah ini. Coba diulang sekali lagi kalau mau jelas, oke? Nah, dalam Septuaginta itu adalah Alkitab terjemahan dari bahasa Ibrani Perjanjian Lama ke bahasa Yunani Perjanjian Lama juga. Diterjemahkan oleh 70 orang. Karena itu disebut Septuaginta, artinya 70. Nama El atau Elohim itu diterjemahkan menjadi Theos. Jadi kalau orang Ibrani menyebutnya El atau Elohim, orang Yunani menyebutnya dengan Theos. Dan Yahweh atau Adonai itu diganti menjadi Kurios. Dan umat Yahudi tidak mempermasalahkan penggantian istilah itu. Kalau dalam Septuaginta nama Yahweh diganti menjadi Kurios, itu karena abjad Yunani tidak mengenal huruf YHW. Namun dengan otoritas siapa 70 imam besar mengubah nama diri Yahweh? Jangan karena yang mengganti itu imam besar lalu dianggap suatu kebenaran. Imam besar itu juga manusia biasa yang bisa salah. Mereka bukan Tuhan dan tidak punya hak atau kuasa untuk mengganti nama Yahweh. Nabi Mose yang sudah ketemu Yahweh sendiri secara berhadapan muka saja tidak berani mengubah nama Yahweh. Karena memang Yahweh tidak menghendaki namanya diubah-ubah dengan sembarangan. Apakah 70 imam tersebut lebih besar dari Yahweh sehingga berani mengubah nama Yahweh yang jelas-jelas Yahweh sendiri tidak menghendaki namanya diubah? Imam besar juga banyak yang menyalahi aturan firman Tuhan karena tidak mengerti. Lihat saja di dalam perjanjian baru, ada imam-imam besar yang bersekongkol hendak membunuh Yesua. Contohnya imam besar Kayafas dan imam besar Hanas. Dan di dalam Kisah Rasul pasal 5 ayat yang ke-17,
Imam-imam dari mazhab Saduki menangkapi para rasul karena iri hati. Bahkan lebih ngeri lagi, Saulus juga mendapat surat kuasa dari imam-imam besar untuk membunuhi pengikut Yesua. Coba saudara baca di dalam Kisah 9 ayat 1-2. Jadi kenapa imam-imam besar dijadikan contoh? Mereka nggak keberatan, nggak masalah. Bahkan saudara perlu tahu, Septuaginta adalah Alkitab yang dipakai oleh Yesus dan para rasul. Karena pada zaman itu bahasa yang umum dipakai adalah bahasa Yunani dengan dialek Aram. Karena waktu itu penguasa dunia adalah Romawi. Sedangkan kebudayaannya kebudayaan Helenis yang bahasanya adalah bahasa Yunani. Sekarang ini bahasa internasional apa? Inggris. Ya. Walaupun di Afrika Selatan bahasanya bahasa Inggris. Begitu. Bukan berarti Afrika Selatan itu ibu kotanya London, tidak. Tetap Afrika Selatan ada di Afrika tetapi menggunakan budaya dan bahasa Inggris. Begitu juga Romawi ibu kotanya Roma tetapi budayanya adalah budaya Yunani. Kata yang dipakai adalah theos dan kurios. Jadi murid-murid Yesus bahkan Tuhan sendiri menyebut Allah itu sebagai theos, sebagai kurios. Tidak ada keberatan oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu. Dari mana Bapak tahu kalau Yesua dan para rasul menggunakan kitab Septuaginta? Jangan menyampaikan statement tanpa dasar firman dong Pak. Yesua dalam beberapa kali ucapannya saja mengutip tanah kok. Mungkin karena Bapak menggunakan bahasa Ibrani sebagai sumbernya, sehingga Bapak berpikir itu diambil dari Septuaginta. Perlu Bapak ketahui, jika firman itu berasal dari Yunani, itu sama halnya kita percaya bahwa keselamatan dan pengajaran itu berasal dari Yunani juga. Padahal firman Tuhan mengatakan bahwa keselamatan itu berasal dari orang-orang Yahudi. Di dalam kitab Roma pasal 3 ayat yang ke-1 sampai ayat yang kedua, dan di dalam kitab Yesayahu pasal yang ketiga ayat yang kedua, kitab Yohanan pasal yang keempat ayat yang ke-22 mengatakan bahwa melalui orang Yahudi dipercayakan firman dan keselamatan berasal dari orang Yahudi, bukan orang Romawi. Apakah orang Yahudi berbahasa Yunani? Mereka berbahasa Ibrani. Menurut Yosepus, seorang sejarawan Yahudi yang amat terkenal pada abad ke-1, beliau mengatakan bahwa bahasa Yunani hanya menjadi lingua franca di kalangan politisi, pemerintahan, dan hubungan internasional karena mereka dalam penjajahan Romawi yang berbahasa Yunani dan bukan menjadi bahasa percakapan kalangan awam seperti murid-murid Tuhan Yesua, apalagi sebagai bahasa agama di sinagog mereka. Hal itu terbukti ketika Yesua disalib. Mengapa Yesua tidak berteriak dengan mengatakan Theosmou, Theosmou, tetapi teriakannya Eli, Eli, lama sabachthani? Kalau Yesua berbahasa Yunani dan kitabnya berbahasa Yunani, tentu akan ditulis Theosmou, Theosmou, karena Theos itu sama dengan El, yang adalah kependekan dari Elohim, yaitu sebutan untuk Yahweh. Indonesia yang dijajah Belanda 350 tahun saja tidak membuat bahasa Jawa dan bahasa Sunda hilang kok. Contoh lain, bahasa internasional saat ini adalah bahasa Inggris. Tetapi walaupun bahasa Inggris adalah bahasa internasional, orang-orang Sunda di pedesaan Jawa Barat tetap saja menggunakan bahasa Sunda sebagai bahasa komunikasi mereka. Atau orang-orang Jawa di pedesaan Jawa Tengah dan Jawa Timur tetap saja menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa komunikasi mereka. Hanya karena ada buku bahasa Sunda dan bahasa Jawa yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, lantas kita menyimpulkan bahwa bahasa Inggrislah yang mereka gunakan. Kesimpulan ini sungguh sangat sulit untuk diterima oleh akal sehat. Kesaksian para bapak-bapak gereja seperti Papias, Origen, Eusebius, Irenaeus, Epipanius, dan Jerome ditulis dalam buku yang berjudul Ruach Emet oleh James Coldstream
yang mengatakan bahwa pengajaran Mesias ditulis dalam bahasa Ibrani. Kemudian istilah theos dan kurios juga dipakai oleh para penulis Alkitab Perjanjian Baru. Jadi Paulus, Petrus, Yohanes kalau menyebut nama Tuhan di dalam bahasa Yunani Perjanjian Baru, yang dipakai apa? Bukan El atau Yahweh, tapi theos. Jadi kalau benar Yahweh itu satu-satunya nama dan tidak boleh pakai nama lain, maka Yohanes, Petrus, Paulus sudah tersesat dari sekian ribu tahun yang lampau. Dia tidak menghormati nama Tuhan. Tapi para penulis Alkitab menulis nama sesembahan yang tertinggi juga dengan istilah Yunani theos atau kurios. Kalau Bapak membacanya dalam kitab berbahasa Yunani, ya sudah barang tentu tidak akan menemukan nama Yahweh dalam Perjanjian Baru. Dan dengan mudahnya menyimpulkan kalau Paulus, Petrus, Yohanes menggunakan kurios untuk mengganti nama Yahweh. Demikian pula kalau yang Bapak baca kitab berbahasa Jawa, sudah barang tentu istilah theos, kurios juga tidak akan ditemukan, tetapi akan diketemukannya Gusti. Sekarang mari kita buktikan ucapan Pak Robin tadi. Saya akan baca kitab suci Perjanjian Baru berbahasa Ibrani yang saya miliki, yaitu di dalam kitab Afrit Hakadasa dari tulisannya kitab Matius di pasal 22 ayat yang ke-37. Di situ berbunyi, Wa yomer Yeshua elai wa ahavta et Yahweh Eloheka bekal fafka ufkal nafseka ufkal madaika. Artinya, jawab Yeshua kepadanya, kasihlah Yahweh Elohimmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan segenap akal budimu. Nah, kalau kitab suci aslinya berbahasa Yunani, kenapa ada kata nama Yahweh di situ? Oke lah, kalau dianggap Afrit Hakadasa itu terjemahan dari Yunani, kenapa tetap ada nama Yahweh? Hal itu karena dikembalikan kepada aslinya, karena memang nama aslinya Yahweh bukan kurios. Tidak pernah ada Tuhan bernama kurios. Demikian juga di dalam kitab tulisannya Rasul Paulos atau Rasul Paulus, di dalam kitab Roma pasal 10 ayat yang ke-13 yang berbahasa Ibrani berbunyi sebagai berikut. Kikol asyer yikra vesem Yahweh yimalet, yang artinya sebab barang siapa yang berseru kepada nama Yahweh akan diselamatkan. Nah, berikutnya kita kan sudah dekat nih ya menjelang hari kematian Tuhan. Di salib Yesus berseru kepada Bapa dan berkata apa? Eli, Eli, lama sabatani. Dan ini sebetulnya harusnya mematahkan pandangan yang berkata bahwa semua orang harus menyebut nama Yahweh, tidak boleh nama yang lain. Karena Yesus di atas kayu salib kasih contoh dan teriakan, bukan Yahweh, Yahweh, lama sabatani, enggak saudara. Tapi dia teriak Eloi, Eloi atau Eli, Eli, lama sabatani. Jadi nama apa yang dipakai? Istilah apa? El, Elohim yang dipakai dan bukan Yahweh. Eli itu adalah dialek daripada bahasa Aram. Eli, Eli, lama sabatani. Jadi saya yakin begini, Tuhan itu enggak ekstrim. Yang ekstrim itu manusia pendeta zaman sekarang itu saudara sekalian. Jangan sebut-sebut nama Allah dan sebagainya. Tuhan bilang, wah belagu lu, saya juga nggak begitu. Saudara, ya. Sebetulnya kalau saudara sulit menjelaskan, paling gampang itu contoh Yesus aja lah. Ya. Yesusnya gimana gitu. Yesus saja nggak sebut Yahweh, Yahweh lama sabatani kok. Dia sebut Eli, Eli lama sabatani. Sampai di sini ternyata Pak Robin masih belum juga bisa membedakan antara nama diri dan sebutan. Kenapa masalah teriakan Yeshua Eli, Eli lama sabachtani dijadikan masalah sebagai bukti dan sekaligus mematahkan asumsi bahwa semua orang harus menyebut nama Yahweh. Dengan Yeshua berteriak Eli, Eli tentu saja tidak bermasalah, karena Yeshua memanggil Yahweh dengan sebutannya. Dan Yahweh bisa saja disebut dengan El, karena El itu bentuk singkat dari Elohim. Jadi dari kata El atau Elohim dan I yang berarti ku,
maka ditulis artinya Tuhanku, Tuhanku, atau Elku, Elku. Itu tidak masalah karena El atau Elohim itu sebutan, bukan nama. Tidak pernah ada Tuhan bernama El atau Elohim. Kalau LAI menerjemahkan dengan Allahku, Allahku, tentu salah besar. Karena El itu bukan Allah, walaupun Allah itu El juga, yaitu L-nya umat Islam, bukan L-nya kita. Bapak keliru besar kalau mengatakan Tuhan itu tidak ekstrim. Yang ekstrim itu pendeta-pendeta zaman sekarang. Untuk namanya, Yahweh memang sangat ekstrim. Tadi di depan sudah saya sampaikan dari Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ke-7, di mana Yahweh tidak menghendaki namanya disebut dengan sembarangan, apalagi diganti dengan seenaknya sendiri. Apakah ayat tersebut tidak menunjukkan Yahweh itu ekstrim? Bapak juga ekstrim, tetapi ekstrim yang keliru. Orang mau kembali ke nama yang sesungguhnya, malah diputar balik sedemikian rupa sehingga seolah-olah Tuhan mau dipanggil dengan apa saja. Mau dipanggil Allah, Kurios, Tuhan dengan huruf besar semua, atau apa saja, boleh-boleh saja. Kalau begitu, bagaimana kalau dipanggil dengan Semar saja? Apakah juga boleh agar kontekstual dengan orang-orang Jawa Tengah? Jangan mengada-ada yang tidak ada dalam firman dong, Pak. Nah, kemudian kita lihat terjemahan bahasa sebetulnya tidak menjadi masalah demi kontekstualisasi penginjilan. Karena Injil itu bukan monopoli bangsa Yahudi yang berbahasa Ibrani. Misalnya Yohanes menyebut Yesus dalam Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Kata firman yang dipakai itu logos, ide hikmat tertinggi yang sudah dikenali oleh orang-orang Yunani pada waktu itu. Dia melakukan dengan gaya kontekstualisasi. Paulus menyebutkan kepada orang-orang Athena bahwa Allah yang monoteis, yang satu-satunya itu disebut dengan istilah Allah yang tidak dikenal. Jadi penyebutan apapun tapi mengarah kepada pribadi sang pencipta, itu tidak salah, saudara. Bahkan pada hari Pentakosta, firman Tuhan yang diucapkan oleh para rasul, itu diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa oleh Roh Kudus, termasuk dalam bahasa Arab. Karena dalam kisah 2 itu ada orang-orang dari Pontus, Kapadokia, Pamfilia, termasuk Arab yang mendengar khotbah Petrus. Petrus khotbahnya ngomong dalam satu bahasa, tapi didengarnya lain-lain, saudara. Itu herannya, luar biasa. Itu penerjemah yang agung itu Roh Kudus itu, saudara sekalian ya. Jadi orang Arab dengar bahasa Arab, orang Pamfilia dengar bahasa Pamfilia, apapun bisa diterjemahkan menurut bahasanya sendiri, pendengarannya. Petrus nggak ngomong macam-macam bahasa, dia ngomong satu bahasa, tapi didengar stereo banget ini, saudara sekalian ya. Jadi mendengar dengan bermacam-macam bahasa, termasuk bahasa Arab. Berarti ada istilah Allah yang dipakai di dalam bahasa Arab. Sudah pada saat berdirinya gereja. Kontekstual sih boleh-boleh saja. Saya tidak anti dengan penginjilan kontekstual. Namun kalau nama diri Tuhan diubah dengan maksud kontekstual atau agar bisa diterima oleh penduduk yang sebelumnya sudah mengenal nama Tuhan dalam kepercayaannya, ini merupakan suatu kekeliruan. Berarti kalau begitu Yahweh bisa saja diganti dengan Semar agar bisa diterima oleh orang Jawa Tengah. Bisa juga diganti dengan Nyi Roro Kidul agar bisa diterima oleh penduduk pantai selatan. Atau bisa juga diganti dengan Zeus, Brahma, Siwa, termasuk Allah. Ini jelas satu kekeliruan. Mana buktinya kalau dalam bahasa Arab nama Yahweh berubah? Kalau orang-orang Yahudi yang diam di Arab mendengar dalam bahasa Arab, memang tidak masalah. Namun nama Tuhan tetap tidak berubah. Teman saya yang mahir berbahasa Arab membaca dalam kitab suci yang berbahasa Arab, di mana nama Yahweh tetap tidak berubah tuh. Coba dengarkan suara teman saya ini ya. Keluaran 3 ayat 15 atau Siprul Khurujis Salis al-ayatus khomisa asyar. Bunyinya, wa qala Allahu aidan li Musa hagaza taqulu li bani Israil
Yahwa ilahu abaikum ilahu Ibrahim wa ilahu Ishaq wa ilahu Ya'qub arsalani ilaikum. Haza ismi ilal abadi wa haza zikri ila daurin fadaur. Yeremia pasal 33 ayat 2 atau Sifru Irmia Salis wa Salasin al-ayatus tsaniyah. Bunyinya, hakaza qala ar-rabbu sani'uha ar-rabbu musawwiruha liyusabbitaha Yahwahu ismuhu. Nama Yahweh dalam bahasa Arab diucapkan Yahwa. Kenapa? Karena dalam bahasa Arab tidak ditemukan vokal E. Nah, bagaimana dengan pembacaan kitab dalam bahasa Arab tadi? Nama Yahweh tidak berubah menjadi Allah kan? Jadi perkiraan Pak Robin ketika Petrus atau Kepa berkhotbah dan didengar dalam berbagai bahasa, termasuk bahasa Arab, nama Yahweh tidak berubah. Demikian pula dengan kejadian ini membuktikan kalau Kepa berkhotbah tidak dalam bahasa Yunani, tetapi dalam bahasanya sendiri, yaitu bahasa Ibrani, sehingga Ruach HaKodes perlu membantu dengan menerjemahkan ke berbagai bahasa agar orang-orang Yahudi yang sudah tidak bisa berbahasa Ibrani bisa tetap mengerti firman Tuhan. Di sini membuktikan kalau bahasa Ibrani tidak pernah punah atau setengah mati sehingga harus kalah dengan bahasa Yunani. Berikutnya, Pesita, yaitu Alkitab terjemahan dalam bahasa Aram dan Syria, menggunakan istilah untuk sesembahan yang paling tinggi itu dengan istilah Allah, yang berasal dari istilah El. El jadi Allah. Ini jauh hari sebelum Islam lahir, saudara. Memang kata Allah dalam bahasa Aram setara atau kognit dengan El, tetapi Allah tidak setara atau kognit dengan Allah, karena Allah itu nama diri sebuah sesembahan. Jadi sekalipun ada penemuan kata Allah dalam gereja ortodoks Syria kuno, itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan nama Allah yang Bapak maksudkan. Jadi Allah bukan berasal dari Allah. Tadi Pak Robin sendiri mengatakan kalau itu berasal dari El. Tidak pernah ada Tuhan bernama Allah. Ingat itu. Kemudian Alkitab Arab menggunakan nama Allah dialek Arab untuk kata El, yaitu Al-Ilah. Artinya Tuhan yang satu. Al-Ilah lama-lama spellnya jadi Allah. Dan kata Allah ini lebih dulu digunakan umat Kristen daripada umat Islam. Jadi kalau ada klaim, jangan pakai nama Allah untuk menyebutkan Tuhan. Itu klaim, itu adalah milik kami. Itu orang Malaysia kan sekarang begitu. Itu sangat keliru, saudara. Karena pertama kali yang menggunakan istilah Allah, Al-Ilah, Allah, itu orang Kristen, bukan orang Islam. Allah itu bukan berasal dari Al-Ilah. Coba dengar suara teman saya yang memang ahli bahasa Arab berikut ini ya. Allah itu bukan sebutan atau dari Al-Ilah. Kenapa? Karena satu, Allah itu nama Tuhannya umat Islam. Contoh, ketika orang Islam di Arab sembahyang, mereka mengucapkan Allahu Akbar. Begitu juga dengan orang Islam yang ada di Amerika, mereka tetap mengucapkan Allahu Akbar, bukan God Akbar. Kedua, Allah itu bukan dari Al-Ilah dengan menghilangkan alif seperti yang dijelaskan para dosen Islamologi, sehingga tinggallah. Kalau begitu, maka artinya akan berubah, bukan Tuhan atau dewa lagi, tetapi li syakhsin atau baginya laki-laki. Ketiga, ilah itu sudah satu paket kosakata yang tidak bisa dipenggal karena dia kata benda bukan kata kerja. Keempat, ilah bisa dimasukkan alif lam karena ilah adalah gelar atau sebutan, sedangkan Allah tidak bisa karena dia adalah nama pribadi. Contoh, ustazun atau guru laki-laki.
bisa dimasukkan dengan alif lam sehingga menjadi al-ustazu. Tetapi Fatimah tidak bisa ditulis menjadi al-Fatimah karena Fatimah itu adalah nama pribadi. 5. Ilah atau al-ilah ada musannanya, yaitu ilahani, artinya dua Tuhan atau dua dewa. Sedangkan Allah tidak ada musannanya atau tasnianya. Kalau ada, artinya bukan Allah lagi, tetapi menjadi Allahani. Ini menggantikan nama sesembahannya umat Islam. Contoh, Fatimah, kalau dimusanakan menjadi Fatimah Tani, maka nama Fatimah itu akan berubah, bukan Fatimah lagi, tetapi adalah Tante Fatimah Tani. 6. Ilah atau al-ilah bisa diterjemahkan menjadi dewa atau sesuatu yang disembah. Sedangkan Allah tidak bisa diterjemahkan ke dalam bahasa apapun karena dia adalah nama pribadi. Anda bisa melihat dalam Kamus Indonesia, Arab, Inggris karangan Abdul bin Nuh dan Umar Bakri halaman 76. Ketujuh, Allah bukan dari Hamzah lam ha. Karena kalau diuraikan secara ilmu sorof tidak pernah ditemukan baik fi'il madinya, mudhari'nya maupun masdarnya. Yang ada Hamzah lam ha atau Allah. Tetapi kalau diuraikan secara wazan dalam ilmu sorof juga tidak bisa menjadi Allah. Contoh, Allah dengan wazan af'ala yuf'ilu if'alan. Jadi kalau kita uraikan secara nahwu sorof, Allah itu menjadi Allah yulihu illahan. Dan itu bukan Allah, tapi itu adalah sebutan. Kenapa? Karena Allah adalah nama pribadi yang tidak bisa dikutak-katikkan. Jadi saudara-saudara yang tidak mengerti bahasa Arab, jangan cepat percaya kepada para pendeta yang mengaku dirinya mengajar Islamologi. Tetapi hanya mempertahankan kata Allah dalam kekristenan.